Mahram tidak ada hubungan mahram. Mahram itu semuanya ada berapa? Mahram itu semuanya ada 18. 18 macam. Tetapi ya dia nanti ini intinya pokoknya 18, tapi dia nanti bercabang gitu. Bisa lebih ya. 7 dari nasab, 7 dari radha'ah, dan 7 dari musyaharah. 7 dari nasab yaitu kalau lelaki nih ya, mahramnya yang pertama yaitu ibu. Artinya seorang laki menyentuh ibunya sendiri, kulit ketemu kulit, ya tidak batal wudunya karena haram untuk dinikah, karena mahramnya dia. Wal bint yaitu anak perempuannya. Seorang lelaki menyentuh putrinya sendiri ya tidak batal wudu. Ya. Al-um tadi itu ke atas, dalam arti ibu atau ibunya ibu atau ibunya ibu terus ke atas, itu tidak batal wudu. Ya. Bintun juga ke bawah, bint wa bintul ibn, kemudian putrinya cucunya dia terus ke bawah ya nggak batal wudu. Wal ukhud, saudari perempuannya, baik pun sekandung ataupun seibu ataupun seayah, tidak batal wudu. Kemudian ammah itu bibi, saudari, saudarinya ayah, namanya ammah, saudari daripada ayah. Nah, demikian juga ammahnya ammah. Ya, jadi ammah tadi itu punya ammah lagi. Ya, bagaimana ya? Tetap nggak batal wudu terus ke atas. Ya, saudarinya ayah tadi itu otomatis kan dia punya ayah, punya ibu. Kemudian saudari ayah daripada saudari ayah kita, ya tetap nggak batal wudu terus ke atas itu. Wal khala, bibi yaitu saudarinya ibu, nah, tidak batal wudu. Demikian juga terus ke atas, bibinya bibi daripada saudarinya ibu ya tidak batal wudu. Nah, wa bintul akh, kemenakan perempuan dari saudara lelaki. Jadi kita punya saudara laki kawin punya anak perempuan, anaknya perempuan sama kita ya nggak batal wudu. Terus ya ke bawah, nanti anaknya perempuan tadi itu kawin punya anak perempuan lagi ya nggak batal wudu. Ya, cucu kemenakan itu ya nggak batal wudu. Wa bintul ukhud, kemenakan perempuan dari saudari perempuan kita juga tidak batal wudu. Itu kalau orang lelaki. Tetapi kalau orang wanita tinggal membalik, abah, ayah. Nah, bagi seorang wanita ayah mahramnya dia nggak batal wudu. Kemudian anak lelaki nggak batal wudu. Kemudian saudara lelaki nggak batal wudu. Kemudian saudara ayah nggak batal wudu. Kemudian saudara ibu lelaki nggak batal wudu, dan seterusnya. Ya, kemenakan lelaki dari saudara lelaki nggak batal wudu, kemenakan lelaki dari saudara perempuan juga nggak batal wudu. Itu yang dari nasab. Yang dari radha'ah, saudara sesusu sama. Ibu yang menyusui ya, sesusuan gitu. Jadi tidak dia ketika kecil disusukan ya, oleh seorang wanita. Itu nanti ada di dalam syariat berapa kali menyusu ya. Kemudian kalau sudah jadi maka kalau sudah memenuhi syarat maka dia jadi ibu susunya. Kalau sudah jadi ibu susu sama hukumnya seperti ibu kandungnya dia, tidak batal wudu, mahram bagi dia, haram untuk dinikah. Kemudian anak daripada ibu sesusuan tadi itu, anak perempuannya ya sama, dia sama saudarinya dia perempuan, nggak batal wudu. Kemudian saudaranya ibu ya sama sudah, dia bibinya dia nggak batal wudu. Terus seperti itu sama seperti yang dinasab, seperti urutan yang dinasab tadi itu ya, ibu sesusuan atau putri sesusuan yaitu seseorang punya istri, kemudian
istrinya ada anak orang, ya, anak orang wanita disusukan oleh istrinya. Kemudian ketika sudah memenuhi syarat, maka anak wanita tadi itu oleh suami istri yang menyusui putri tadi itu, dia tidak batal wudu, sama seperti anaknya dia sendiri, dan seperti itu seterusnya. Kemudian 4 daripada musyawarah. Musyawarah itu maksudnya hubungan pernikahan. Gara-gara hubungan pernikahan dia menjadi mahram, yaitu ada 4. Yang pertama ummu zaujah, yaitu mertua ibu daripada istri kita. Tapi itu mertua kandung ya. Kalau mertua tiri ya batal wudunya. Mertua tiri batal wudu. Tapi kalau mertua kandung tidak batal wudu. Kemudian ibunya mertu. Jadi mertua kita perempuan punya ibu, ibunya ya nggak batal wudu, terus ke atas. Kemudian kalau saudaranya mertua batal. Jadi mertua kita punya saudara ya batal wudunya. Tapi kalau ibunya mertua nggak batal. Kemudian bintu zaujah yaitu anak tiri ya dari istri. Jadi seorang kawin dengan seorang wanita, istri keduanya gitu ya. Istri keduanya seorang wanita janda, sudah punya anak 1 wanita. Kemudian ketika seorang laki ini sudah mengawini si janda tadi itu, kemudian sudah disetubui, sudah hubungan kelamin, maka anak wanitanya tadi itu, anak bawaan dari si janda tadi itu, menjadi mahram kepada suaminya. Tapi kalau belum disetubui, walaupun sudah dinikah, masih belum mahram. Artinya kalau dicerai kemudian lain waktu dia kawin dengan putrinya boleh. Tapi kalau sudah disetubui menjadi mahram. Mahram bagi dia yang kawin dengan si janda tadi ini. Tapi kalau dengan anaknya, si lelaki yang kawin dengan janda yang punya anak 1, dia itu istri kedua. Dia dari istri pertama juga punya anak. Anaknya dia dengan anaknya si janda tadi itu bukan mahram, boleh kawin. Tapi kalau suaminya si janda ini yang sudah menyetubui dia ya nggak boleh mahram. Kalau belum disetubui belum mahram. Ya, kemudian itu bintu zaujah. Kemudian zaujatul ab, ibu tiri. Ibu tiri itu mahram selama-lamanya. Kalau ayahnya punya istri misalnya 20, ya dulu pernah kawin cerai sampai 20 misalnya, ya semua 20 itu menjadi ibu tirinya dia dan tidak batal wudu. Kemudian zaujatul ibn, menantu. Jadi kita punya anak laki kita kawin, maka menantu kita itu sama kita nggak batal wudu. Menantu wanita itu nggak batal wudu, ya kan? Tidak batal wudu. Tetapi hanya menantunya. Kalau saudari menantu ya batal wudu. Nah, batal wudu artinya boleh dikawin. Jadi seorang ayah mengawinkan anaknya dengan seorang putri, ya, kemudian putri tadi itu menjadi mahram. Tapi kakaknya si putri tadi itu misalnya dikawin dengan ayahnya ya boleh. Ya, jadi bukan mahram. Tapi kalau putri yang menjadi istri daripada anak lelakinya yaitu mahram. Itu adalah mahramnya yang enggak batal wudu. Nah, dengan catatan kalau disentuh, ya, kita menyentuh wanita yang bukan mahram itu kan batal wudunya. Itu kalau tanpa hail, jadi kulit ketemu kulit. Tapi kalau pakai hail, yaitu pakai
penghalang, ada penghalangnya, misalnya kita pakai kaos tangan walaupun sangat tipis sekali sehingga kita menyentuh kulit itu benar-benar terasa, ya tetap nggak batal wudhu karena nggak langsung kulit menyentuh kulit. Illa dhufron, kecuali kuku, kalau disentuh karena kuku bukan kulit ya maka tidak batal wudhu. Au sya'ron, atau rambut, karena rambut bukan kulit maka tidak membatalkan wudhu. Au sinan, atau gigi, karena gigi itu bukan kulit, termasuk jenis tulang, maka tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.